Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para umatnya yang mengikuti agama ini dengan baik dan benar sampai hari kiamat. Para calon santri dan wali santri yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, izinkanlah saya dari divisi tahfidz memaparkan program tahfidz yang ada di Ma'had Sabilun Najah ini. Visi dan misi program tahfidz yang kami selenggarakan di Ma'had ini adalah terwujudnya generasi penghafal Al-Quran yang mutkin bacaan dan juga mutkin hafalan, dengan target jenjang MTS 12 juz dan jenjang MA 5 juz. Alokasi waktu dari program yang kami selenggarakan ini untuk MTS ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu di semester pertama, para santri kelas 7 ataupun santri baru, mereka akan menerima program tahsinul Quran selama 1 semester penuh. Adapun setelah masuk ke semester 2, 3, dan 4, mereka diwajibkan untuk menghafal Al-Quran. Dengan masing-masing semester mereka harus menuntaskan 4 juz per semesternya. Adapun di semester terakhir, yaitu di tahun ketiga, mereka hanya sebatas memurojaah hafalannya. Kegiatan harian dari program yang kami gulirkan ini terbagi menjadi dua. Ada yang di kelas, ada juga yang di masjid. Untuk kegiatan di kelas, tentunya mereka akan diberikan berbagai macam teori-teori tajwid dan latihan-latihannya, ditambah menghafal matan Tuhfatul Atfal, yang dimana matan Tuhfatul Atfal ini merupakan sebuah matan ringkasan berkaitan dengan kaidah-kaidah tajwid, sehingga diharapkan apabila para santri menghafal matan ini, mereka akan dengan mudah menghafalkan hukum-hukum tajwidnya. Adapun di masjid terbagi menjadi 3 sesi, yaitu di ba'da asar, kemudian di ba'da maghrib, serta di ba'da subuh. Adapun di ba'da asar, programnya adalah qiraah, talaqi, demikian juga mendengarkan sautiyah yang telah kami siapkan dari beberapa masyayikh qurra yang bisa diharapkan membantu tahsin ataupun perbaikan bacaan mereka. Adapun program di ba'da maghrib adalah murojaah mandiri, yang dimana diharapkan dengan murojaah mandiri ini para santri mereka bisa memurojaah hafalan yang sudah mereka dapatkan selama di ma'had ataupun di ma'had yang sebelumnya mereka pernah menghafalkan. Dan adapun di ba'da subuh sama programnya seperti di ba'da asar, yaitu qiraah, talaqi al-Fatihah, dan juga mendengarkan sautiyah dari para masyayikh. Para calon santri dan wali santri sekalian, setelah para santri mengikuti berbagai kegiatan selama 1 semester ini, baik mengikuti teori tajwidnya, kemudian latihannya, ataupun juga talaqi dan qiraah di masjidnya, mereka akan
disuguhkan di akhir semester dengan berbagai macam ujian. Di antaranya menyetorkan hafalan matan Tuhfatul Atfal dan juga beberapa ujian-ujian yang sifatnya tertulis di PTS ataupun di PAS nanti. PTS adalah penilaian tengah semester dan PAS adalah penilaian akhir semester. Kemudian setelah mereka menuntaskan di semester pertama mengikuti program tahsinul Quran, di semester selanjutnya yaitu di semester kedua mereka mulai menghafal Al-Quranul Karim dengan target semester kedua ini adalah 4 juz dengan alokasi waktu cukup banyak, di antaranya subuh, kemudian juga di jam KBM, di ba'da asar, dan di ba'da maghrib. Adapun program yang dilaksanakan di ba'da subuh, biasanya setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, para santri mengikuti halaqah-halaqah Quran di masjid. Dan mereka mulai menyetorkan hafalannya kepada para asatidah yang ada di halaqah tersebut. Baik itu di ba'da subuh, di jam KBM, di ba'da asar, ataupun di maghrib. Dan apabila setelah mereka menuntaskan 1 juz full, maka di sana ada proses ujian yang kita sebut dengan proses naik juz. Para calon santri dan wali santri yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, setelah para santri diberikan waktu selama 1 tahun penuh menjalankan program tahfidul Quran beserta targetnya, maka apabila para santri belum bisa, tentunya dengan segala faktor-faktor yang ada, menuntaskan target-target hafalannya, maka konsekuensinya mereka harus mengulang ataupun tinggal kelas ataupun tidak bisa naik kelas kepada kelas selanjutnya sebelum target hafalannya mereka tuntaskan. Demikianlah secara singkat pemaparan program tahfidul Quran yang ada di pesantren Sabilun Najah ini. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.